Episode 219, Jawaban Safira. Safira menginjakkan kakinya kembali di gedung mewah perusahaan milik Fajri. Senyumnya mengembang ketika ia disapa oleh karyawan yang berpapasan dengannya. Ia segera menaiki lift dan menuju ke ruangan Fajri yang berada di lantai 9. "Mbak, apakah Fajri ada?" tanya Safira ramah. "Ada Nona, silahkan," ucap Indah membantu Safira untuk membuka pintu ruangan Fajri. "Terima kasih Mbak." "Sama-sama Nona." Safira masuk ke dalam ruangan Fajri dan melihat pria tampan itu tengah fokus dengan pekerjaannya, sehingga tidak menyadari kehadiran orang lain di dalam ruangan itu. Safira berdiri tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ia menatap wajah tampan Fajri yang terlihat sangat lelah. Perlahan ia berjalan mendekat dan duduk di hadapan pria tampannya. Hanya meja yang membatasi jarak di antara mereka. "Kak," panggil Safira lembut. Sayang, Kak, kapan kamu datang?" tanya Fajri terkejut. "Sudah dari tadi, kakak saja yang terlalu fokus," ucap Safira tersenyum. Aku jadi merindukanmu," ucap Fajri bangkit dari kursi kebesarannya dan mendekat ke arah Safira. Fajri yang hendak memeluk gadis cantik itu malah mendapatkan penolakan. "Kak," ucap Safira menahan tubuh Fajri. "Kenapa sayang, apa aku tidak boleh memelukmu?" tanya Fajri cemberut. "Kakak tahu apa beda suka dengan cinta?" "Emang apa bedanya sayang?" tanya Fajri yang malas berpikir dengan ekspresi yang masih cemberut. "Ibaratkan bunga, kalau kakak suka sama bunganya pasti kakak petik. Terus rusak jadi nggak bagus lagi. Kalau cinta ketika kakak melihat bunga pasti kakak akan merawatnya dengan baik, menjaganya dan memastikan bunga itu tumbuh dengan mekar, sehingga bisa dilihat lebih lama, dipandang sampai kapanpun. Kakak paham?" ucap Safira tersenyum manis menatap Fajri. "Paham sayang, jadi intinya perempuan itu harus dijaga dan dirawat agar bisa awet sampai kapan-kapan," ucap Fajri tersenyum sambil membelai lembut kepala Safira. "Tapi aku kangen," rengek Fajri dan kembali membentangkan tangannya. "Kak," ucap Safira melotot. "Baiklah," ucap Fajri pasrah. Safira tersenyum melihat tingkah Fajri yang begitu manja kepadanya. "Kak, kalau abang itu sudah manja sama kakak berarti dia sudah nyaman dan sayang. Karena abang itu mudah menyayangi orang lain kalau dia sudah merasakan nyamannya. Gak tahu dia udah cinta apa belum," ucap Ipana baru-baru ini ketika Safira bercerita tentang Fajri. "Aku mau menyelesaikan pekerjaan sedikit lagi, habis itu kita makan ya," ucap Fajri tersenyum. "Iya." Safira juga ikut tersenyum. Ia menatap wajah tampan Fajri yang begitu menawan. Safira sedikit menyesal menolak pelukan pria tampan itu. Namun sebagai perempuan, ia juga harus bisa menjaga diri agar tidak kebablasan nantinya. Karena takut hilaf, Safira memilih untuk mencari buku yang bisa ia baca, agar pikirannya bisa terlindungi dengan baik. "Kemana sayang?" tanya Fajri. "Aku mau cari buku Kak," ucap Safira tersenyum. Fajri hanya mengangguk hampir setengah jam hingga Fajri menyelesaikan pekerjaannya. Sejenak ia merenggangkan ototnya sambil melihat ke arah Safira yang terlihat begitu cantik ketika fokus. Fajri beranjak dari kirinya dan duduk di samping Safira. Gadis itu terkejut tanpa sengaja mata mereka bertatapan dan terkunci. Tidak ada yang berniat untuk mengakhirinya. Fajri yang nakal mencuri ciuman dari Safira sehingga membuat gadis itu terkejut dan membeku. Fajri mengembangkan senyum dan kembali meraup manisnya bibir Safira. Suara Safira tertahan sambil mendorong tubuh Fajri. Pria tampan itu tersenyum di sela ciumannya. Ia berhenti menyerang Safira ketika pasokan udara terasa semakin menipis. Ia tersenyum jahil ketika melihat wajah Safira merona dan terlihat garang. Tanpa aba-aba, gadis itu segera mencubit pinggang Fajri dan membuat empunya merasa memekik kesakitan. "Aduh, sakit sayang." "Sakit yang?" ringis Fajri kesakitan. "Baru tadi aku bilang kenapa kakak main nyosor aja," ucap Safira kesal dengan wajah yang merona. "Ampun sayang, sakit loh," ucap Fajri cemberut. "Masih mau nyosor?" "Gak janji." "Ya aku gak nyosor lagi," ucap Fajri pasrah. Safira melepaskan cubitannya dari pinggang Fajri. "Tapi bohong." "Hahaha," ucap Fajri tergelak. Plak, plak, buk. Tangan cantik itu mendarat dengan baik di tubuh Fajri. Mereka bergulat manja di atas sofa itu. Fajri yang selalu menghindar membuat Safira harus mengejarnya. Hingga tanpa sengaja ia tersandung dan menindih tubuh kekar Fajri. Mereka terhempas di atas sofa dengan pandangan yang kembali terkunci. "Dek, Tuan, ini berkas."
Maaf, ucap Indah yang masuk ke dalam ruangan tanpa permisi. Ia segera keluar dengan wajah yang merona malu. Sementara Sapira segera bangkit dari duduk dan menjauh dari Fajri. Wajahnya sudah semur merah saat ini. Ia duduk membelakangi pria tampan itu agar tidak terjadi hal lainnya. Sementara Fajri, ia masih terbaring di atas sofa dengan wajah yang merona dan tersenyum manis. Ya Tuhan, apa yang tengah aku lakukan? Aku merasa sangat tidak sabar untuk mempersuntingnya. Batin Fajri tersenyum senang. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa aku begitu mudah terbuai dengan matanya yang indah itu? Semoga kedepannya aku nggak hilap lagi. Batin Sapira mengatur detak jantungnya. Sayang, panggil Fajri. Jangan dekat-dekat, baru tadi aku bilang kakak malah berbuat lebih, ketus Sapira garang. Maaf sayang, ucap Fajri menggaruk tengkuknya. Jangan marah ya, bujuk Fajri. Mencolek-colek Sapira. Nanti kakak ulangi lagi, delik Sapira. Makanya cepat jawab lamaran aku biar kita bisa menikah jadi aku bisa memakanmu kapan saja. Ucap Fajri tersenyum. Sudahlah, aku kan meminta waktu 1 minggu, ketus Sapira. Jangan selama itu sayang, aku yakin kalau kamu pasti sudah memiliki jawabannya. Krik-krik. Ya sudah, kalau gitu kita makan yuk, aku sudah lapar sayang. Ajak Fajri sambil mengulurkan tangannya. Sapira menyambut tangan kekar Fajri dan berjalan keluar dari perusahaan itu. Jangan cemberut lagi, nanti aku semakin gemas, ucap Fajri tergelak. Pada akhirnya Fajri meminta Sapira memasak makanan untuk makan siang. Saat ini mereka tengah berada di mobil menuju apartemen Fajri. Kak, bukannya apartemen kamu dihuni sama Jueta? Tanya Sapira mendelik. Iya, dia sudah pulang kemarin, ucap Fajri tersenyum. Kenapa sayang? Tanyanya lagi. Gak apa-apa kak, apa kamu cemburu? Enggak kok, hanya mikir aja kalau kakak bawa aku bertemu dengan dia aku gak mau. Kenapa? Apa kamu takut? Tanya Fajri mengernyit. Aku hanya takut tidak bisa menahan emosi kak. Ya sudah, kita ke tempat yang lain saja. Sapira mengernyit, kemana lagi akan dibawa oleh Tuan berkuasa ini. Ia hanya pasrah mengikuti kemana dirinya dibawa. Ayo turun, ucap Fajri setelah memarkirkan mobilnya di parkiran gedung mewah di pusat kota. Kita kemana kak? Ke apartemen pribadiku, ucap Fajri tersenyum. Ia menggandeng tangan Sapira dan menenteng bahan masakan. Sapira hanya menurut, ia yakin jika laki-laki yang ada di hadapannya saat ini tidak akan berbuat macam-macam. Ting, pintu lift terbuka, mereka sudah sampai di lantai paling atas gedung itu. Fajri memang menghabiskan uangnya untuk membeli beberapa properti mewah, termasuk membeli apartemen di berbagai kota dan negara. Ini adalah apartemen pribadiku yang ditempati oleh Jueta itu memang biasa aku jadikan tempat berkumpul dengan teman-temanku. Ini hanya kamu yang mengetahuinya, terang Fajri. Benarkah? Tanya Sapira tidak percaya. Fajri hanya tersenyum melihat wajah cengok gadis itu. Sapira segera memasak makanan untuk makan siang. Fajri yang usil selalu berusaha untuk mengganggunya dengan berbagai hal. Masakan kamu enak banget. Aku jadi kekenyangan dan mengantuk. Ucap Fajri merebahkan kepalanya di pangkuan Sapira. Istirahatlah, nanti aku bangunkan. Ucap Sapira membelai kepala Fajri. Kapan kamu akan menjawab pertanyaanku sayang? Tanya Fajri lirih. Emang kakak sudah yakin denganku masih banyak kekurangan? Jangan ngomong seperti itu, aku bahkan lebih banyak kekurangannya sayang. Sergap Fajri. Kak, aku sudah yakin dengan pilihanku, aku takut semakin tidak bisa untuk menahan diri lagi. Ucap Fajri lirih. Baiklah, apa yang baiklah? Baiklah, apa sayang, apa yang baiklah? Tanya Fajri memastikan pikirannya. Aku menerima lamaran kakak, ucap Sapira lirih dengan wajah yang merona. Kamu serius? Tanya Fajri tidak percaya. Ia bangkit dari tidurnya dan menatap Sapira lekat. Perlahan mata Fajri berembun dan langsung memeluk Sapira erat. Terima kasih sayang. Aku mencintaimu, ucap Fajri berkaca-kaca. Dek, apa benar yang dikatakan oleh Kak Fajri? Dia mencintaiku? Apa aku salah dengar? Batin Sapira. Matanya juga ikut berkaca-kaca. Ia adalah wanita yang begitu beruntung dan menjadi pemenang untuk mendapatkan pangeran mahkota ini. Yang jelas cintanya sudah berbalas, memiliki laki-laki yang akan berdiri di garis terdepan untuk membelanya nanti. Fajri mengurai pelukannya dan menatap Sapira lembut.
Besok malam aku akan datang ke panti dan melamarmu kepada ibu, ucap Fajri serius. Apa ini tidak terlalu cepat, Kak? Tidak, bahkan jika kamu mau hari ini kita bisa menikah. Kak, rengek Sapira. Ha, aku bahagia sayang. Ucap Fajri kembali memeluk Sapira. Mereka menghabiskan waktu untuk membahas apa saja yang akan mereka lakukan setelah ini.